Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua peserta seleksi CISN tahun 2023 ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan cetak kartu ujian dan juga link simulasi tes BKN untuk semua peserta. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa tepat di 11 Oktober yang lalu, PKN sudah menutup untuk jadwal pendaftaran, mana total yang mendaftar untuk seleksi CISN 2023 ini adalah 2.409.882 peserta. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Namun poin penting yang bisa kita lihat di sini adalah di 12 Oktober kemarin ini, pada saat rilis pengumuman statistik pelamar CISN ini, ya, untuk CPNS sudah 120.367 yang TMS. Ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk guru, dari total pelamar 439.020, yang sudah TMS adalah 21.386, sementara belum verifikasi adalah 73.579. Sementara yang sudah dinyatakan memenuhi syarat adalah 344.055. Ini kalau kita perhatikan cukup banyak ini Bapak Ibu sekalian. Apa penyebabnya? Ini nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian untuk nakes adalah 388.145 total pendaftarnya. Yang sudah memenuhi syarat tinggal mengikuti ujian adalah 199.706. Sementara tidak memenuhi syarat adalah 40.818. Yang tidak memenuhi syarat ini masih ada nanti masa sanggah, bisa nanti dilihat apa masalahnya. Kemudian untuk tenis adalah 637.313. Memenuhi syarat untuk mengikuti ujian 180.289. Tidak memenuhi syarat adalah 126.436. Dan belum diverifikasi ini masih banyak 330.588. Bagi Bapak Ibu yang nantinya dinyatakan TMS, ini masih terbuka kemungkinan Bapak Ibu untuk memeriksa kembali apakah kelalaian ini akibat dari berkas Bapak Ibu atau kelalaian dari verifikasi sendiri. Nah, dari data yang disampaikan oleh BKN, ternyata Bapak Ibu sekalian paling tinggi itu adalah di Provinsi Sumatera Utara untuk P3K Guru, ya, dengan jumlah pendaftar itu adalah 10.155. Sementara Provinsi Lampung 7.000, ini adalah 5 tertinggi, ya. Di Provinsi Jawa Barat ini 5.644, serta yang terendah pendaftarannya adalah Kabupaten Puncak, Papua 19. Kemudian paling kecil ini adalah Kabupaten Gorontalo, hanya 1. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dengan informasi yang disediakan di daerah masing-masing, ya. Nah, terkait ini di 12 Oktober kemarin secara resmi BKN sudah menyampaikan penutupan pendaftaran melalui websitenya, mana disampaikan oleh Deputi BKN bagian Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharman, totalnya adalah 2.409.882, baik yang sudah MS maupun TMS, ya. Nah, dari total itu dirinci lebih lanjut bahwa untuk CPNS sebanyak 945.404 seperti tadi. Lalu masing-masing ini digambarkan seperti yang termuat di ringkasan awal tadi, adalah data statistik BKN per 12 Oktober 2023. Jadi ini sudah final, tidak ada lagi penambahan, ya. Bapak Ibu bisa lihat di data awal tadi. Nah, dalam kesempatan itu disampaikan oleh Pak Suharman bahwa pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran mulai hari ini sudah bisa mencetak kartu pendaftaran di portal SSCISN. Terkait untuk kartu pendaftaran, begitu Bapak Ibu resume sebenarnya sudah bisa dicetak langsung, ya. Tapi itu masih kartu pendaftaran, bukanlah kartu ujian, karena kartu ujian kita harus menunggu. Selanjutnya, kata beliau, pelamar tinggal menunggu hasil seleksi administrasi karena verifikasi dari masing-masing instansi sudah berjalan paralel sejak pendaftaran dibuka. Lebih lanjut, beliau menyampaikan merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi CISN 2023 tanggal 9 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi akan berlangsung mulai 15 Oktober. Hasil administrasi juga akan diikuti dengan masa sanggah dan jawab sanggah yang akan berlangsung hingga 23 Oktober. Terkait masa sanggah, pelamar akan diberikan kesempatan menyanggah selama 3 hari dan akan dijawab oleh masing-masing verifikator instansi melalui portal. Ditegaskan beliau, perlu diketahui juga kalau masa sanggah
bukan kesempatan memperbaiki berkas atau data yang salah diinput oleh pelamar, tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar, tapi ada yang terlewat oleh verifikator instansi, mengingat banyaknya pelamar yang mendaftar imbuh beliau. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian memang betul ya, jadi apa yang kemudian nanti Bapak Ibu sanggah itu bukan terkait dari kekurangan berkas, melainkan adalah hanya kelalaian dari verifikator itu sendiri. Hal mana yang nantinya paling utama menjadi kunci kelulusan itu adalah di halaman ini Bapak Ibu sekalian, halaman terakhir sebelum resum. Ini yang akan dilihat terutamanya menyangkut surat pernyataan, kemudian surat lamaran sesuai persyaratan. Ini yang kemudian di cross check sudah bermaterai atau tidak secara elektronik, kemudian kartu tanda penduduk harus jelas, tidak kabur, tidak pecah, ijazah, begitu juga transkrip nilai dan pas foto. Inilah utamanya yang akan diperiksa oleh verifikator, kesesuaian ya, di samping juga data-data sebelumnya, namun secara umum yang menjadi kuncinya adalah ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ternyata setelah dilihat di sini ada yang kabur, itulah yang kemudian dinyatakan TMS. Sekali lagi, berkas yang ada di sini Bapak Ibu sekalian tidak bisa diperbaiki ya. Barangkali masa sanggah nanti hanya bisa dipergunakan bagi Bapak Ibu yang sebenarnya jelas termuat di sini, bisa dibaca, lengkap sesuai dengan persyaratan namun dinyatakan tidak lengkap oleh BKN. Itu saja yang bisa diperbaiki. Nah, lalu untuk kartu ujian Bapak Ibu sekalian, kartu ujian Bapak Ibu nanti kalau kita lihat ya di surat terbaru BKN terkait dengan penyesuaian jadwal itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Suharman tadi, seleksi administrasi atau verifikasi dilakukan secara paralel berbarengan dengan pendaftaran, mana dimulai sudah sejak 20 September ya, sampai dengan besok 14 Oktober 2023. Oleh karena itu, pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilaksanakan di tanggal 15, tepatnya hari Minggu ya, hingga tanggal 18 Oktober 2023. Jadi ini ada 3 hari. Masing-masing peserta tentu akan mendapatkan pengumuman yang jadwalnya berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang dikirim oleh BKN. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian, kartu ujian Bapak Ibu bisa dicetak pasca adanya pengumuman kelulusan yang dimuat oleh BKN di SSCASN. Jadi begitu ada pengumuman Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut seleksi, maka di bawahnya nanti ada cetak kartu ujian ya. Sehingga kalau kita perhatikan nanti munculnya untuk tombol cetak kartu ujian itu dimulai di tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Bagi rekan-rekan yang menyatakan TMS ini belum bisa muncul, namun akan muncul kembali begitu masa sanggahnya ternyata diterima oleh BKN ya. Jadi ada 3 hari bagi Bapak Ibu untuk cetak kartu ujian. Nanti di sana lokasi ujian juga jadwal masing-masing. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan untuk mengikuti seleksi CASN 2023 ini, ya BKN juga membuka ini simulasi online berbasis komputer assisted test. Ini tujuannya Bapak Ibu sekalian lebih ke teknis, bukan ke penguasaan kompetensi ya. Bapak Ibu barangkali nanti diperkenalkan untuk bagaimana tampilan dari chat BKN terbaru di tahun 2023 ini untuk semua peserta. Hal mana bagi Bapak Ibu yang berminat, Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya di sini https://chat.bkn.go.id untuk melakukan simulasi komputer assisted test BKN. Bapak Ibu pilih menu simulasi, lalu daftarkan akun dengan mengisi email dan data diri masing-masing. Ini tidak harus dengan kartu dengan nomor ujian ya, karena ini adalah mendaftar. Setelah selesai tahap kedua, maka Bapak Ibu bisa memulai simulasi. Dengan jadwal simulasi untuk seluruh wilayah Indonesia dibagi oleh BKN ya. Untuk wilayah Indonesia bagian timur itu adalah Senin Selasa, wilayah waktu Indonesia bagian tengah Rabu Kamis, dan bagian barat itu adalah Jumat Sabtu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian sukses ya, MS semuanya, dan kemudian bisa mengikuti ujian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.